Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitab. May ya'mal su'an yujzabih. Ya, makanya kita diingatkan kepada dosanya Bani Israel. Dosa Bani Israel itu apa sih? Mereka itu punya amani, angan-angan, ya, merasa nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Kita ini putra-putra Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Ya. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, surat Al-Baqarah. Kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Ya, sombong banget ini Bani Israel. Merasa ya, mereka punya amani, nggak boleh. Ya. Itu nggak benar. Allah nggak melihat agama Anda apa. Ya. Allah nggak melihat Anda itu Islam atau Kristen atau Yahudi. Dalam hal sunnatullah, hukum besi dijalankan. May ya'mal su'an yujzabih. Siapa yang melakukan keburukan, kejahatan, dia pasti akan dibalas oleh Allah. Orang Islam kalau melanggar dosa, bos, kalau melanggar sunnatullah, digilas itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang kafir, ya, dia berbuat adil, ya, menjalankan hukum dan pemerintahannya, meskipun tidak berdasarkan syariat Islam, ditolong oleh Allah. Coba bayangkan. Sehingga Ibnu Taimiyah, yang ini yang sering disalahpahami oleh orang-orang liberal, mengatakan apa? Wa qad yuqalu inna daulatal kafirah. Ya. Negara, pemerintahan yang dijalankan oleh orang kafir itu, ya, dia akan langgeng, ya, kalau dia menjalankan keadilan. Keadilan ini universal, ya. Meskipun dia tidak berdasarkan syariat Islam, memberikan hak kepada orang yang berhak itu adil, proporsional, ya. Tidak mencuri, tidak korupsi, tidak ngambil uang rakyat, dibelanjakan untuk kepentingan pribadi, golongan, keluarganya. Seperti kelakuannya orang-orang Islam. Mohon maaf. Entah di negeri ini atau di negara lain. Akhirnya apa? Umat Islam itu terbelakang. Negara Islam ini, yang pakai nama label Islam atau yang tidak, ya, karena tidak menjalankan sunnatullah, tidak menjalankan keadilan, ya, diluhu aqrabu littaqwa, jadi tertinggal, saudara. Tidak mengambil asbab, ya, tidak mengambil sebab kemajuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hukum besi. Siapa yang berbuat salah, yang berbuat jahat, Allah tidak peduli agamanya. Dia akan dibalas. Jangan mentang-mentang Yahudi merasa ya, dekat sama Allah, atau sekarang umat Islam, ya, mentang-mentang kita ini umat Rasulullah, ya, selesai dengan mengucapkan salawat, ya, yang penting dapat syafaat, katanya. Ya, banyakin salawat aja. Tapi kehidupan dunianya morat-marit, ya, banyak ini yang seperti ini. Zikir saja, salawat saja, ya, tapi tidak mengambil asbab, ya. Hanya tawakal saja kepada Allah, tapi dia tidak mengambil asbab kemajuan di dunia, ya tergilas. Ya. Ekonominya ambruk, ya, kesehatannya ambruk, ya, sosialnya ambruk, kecemburuan sosial tinggi, ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi tinggi. Nah, justru yang di negara-negara kafir yang tidak beriman kepada Allah ini, tingkat ketimpangan sosial ekonominya sedikit, ya, kemakmurannya banyak, welfare state-nya, ya, bisa dirasakan. Itu negara yang sejahtera. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur justru diwujudkan di sana, jangan-jangan. Dan itu terbukti. Ya. Nah, ini yang harus kita introspeksi. Ya. Jangan salah kita menganggap. Nah, sebab itu apa? Al-Quran mengatakan yang akan ditolong oleh Allah itu adalah bukan orang Islamnya, tetapi orang-orang yang beriman. Coba lihat ayat-ayat tentang, ada nggak janji Allah kepada orang Islam? Nggak ada. Semua ayat janji kemenangan Islam itu bagi orang-orang yang beriman. Nah, makanya dalam surat, ya, apa itu? Al-Hujurat.
Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami beriman. Ya, kami beriman. Enggak, kamu belum beriman. Qul lam tu'minu. Kalian tidak beriman, belum beriman. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Iman kalian belum masuk ke dalam hati. Ya. Kenapa sahabat-sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, ya, mereka mendapatkan kemenangan begitu cepat, pertolongan dari Allah dalam tempo kurang dari 25 tahun dari wafatnya Rasulullah. Mereka sudah menguasai dan mengalahkan peradaban Persia dan Romawi, saudara. Ya. Karena apa? Mereka ini beriman. Bukan hanya sekedar Islam. Kalau Islam itu gampang. Ya, mengucapkan syahadat secara formal itu mudah. Tapi berimannya ini yang berat. Makanya dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 55 Allah mengatakan apa? Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Allah janjikan itu kepada orang-orang yang beriman dari kalian. Ya. Jadi kalau gitu Pak Ustadz, ada orang Islam nggak beriman, banyak bos. Allah sendiri yang bilang minkum. Ya, yang beriman dari kalian itu sebagian. Tapi dengan sebagian itu yang kecil ini, kalau betul-betul beriman kepada Allah, dia memenuhi syarat untuk mendapatkan an-nasru wa tamkin min Allah subhanahu wa ta'ala, pertolongan dan pengokohan agama, la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada itu. Ya. Itu kalau ada, ini Islam ini kaya. Jadi kemenangan Islam liyuzhirahu 'ala dini kullihi itu bukan bergantung kepada banyaknya umat Islam. Tapi apa? Wal takum minkum ummatun yad'una itu. Di antara kamu itu ada kelompok yang istiqomah. Ya. Yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengambil sunnatullah, menjalankan hukum Allah sunnatullah di muka bumi ini. Ya, mengambil asbab taqaddum wal hadara wal rafahiyah, asbab-asbab materi, asbab-asbab fisik. Mereka belajar bahasa, mereka belajar sejarah, mereka belajar teknik, mereka belajar mantik, mereka belajar ilmu pengetahuan dipadukan dengan kitabullah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sehingga terbuktilah firman Allah Subhanahu wa taala bahwa kita umat ini akan menjadi syuhada 'alan nas. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Nah, kalau sudah kita ini punya tamkin, ya, punya iman, amal saleh, ya, kemudian punya istikhlaf, la istakhlifannahum fil ard wa la yumakkinanna lahum dinahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Kalau ini syarat sudah terpenuhi, istikhlaf, tamkin ad-din, subhanallah. Inilah puncak daripada, ya, kejayaan Islam. Kenapa? Karena mengambil al-akhdhu bil asbab. Teman-teman dirahmati Allah, sunnatullah, ya, yang ada pada kisah-kisah para nabi ini cukup banyak. Saya nggak bisa, ya, tentu terbatas sekali ruang kita di sini. Ya, terbatas sekali ruang kita di sini. Saya sadar, saya paham. Ya, ini ruang sangat terbatas sekali. Ya, untuk menyelami sunnatullah dalam sosial ekonomi ini bisa kita baca dalam sejarah kisah-kisah para nabi. Ya, kalau disingkat, ya, ada 10 sunnatullah, ya, di tengah-tengah dakwahnya para nabi. Apa yang pertama? Akibat buruk bagi orang-orang yang mendustakan risalah. Ya, termasuk kalau orang Islam mendustakan risalah. Ya,
Orang munafik mendustakan risalah. Ini yang menjadi penyebab kita ini tidak maju-maju. Ya. Yang kedua, kesudahan yang baik bagi orang bertakwa. Nah, bagaimana kita mewujudkan takwa? Aqibatul lil muttaqin. Maka itu kita disuruh puasa, kita disuruh zakat, subhanallah. Ini terapi, latihan untuk kita bisa menjadi betul-betul orang yang bertakwa secara kolektif, individu dan kolektif kita bertakwa, maka Allah kasih pertolongan. Ya. Ujian itu merupakan sunnatullah bagi orang beriman. Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Semua orang beriman pasti akan diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalau kita hanya mengatakan beriman semua juga bisa. Tapi nanti ketika ada fitnah, ketika ada ujian, di situ akan terbukti iman kita ini benar atau palsu. Ya. Yang keempat, nah, dibebankan kepada manusia itu ada yang satu apa? Perubahan. Ada sunnatut taghyir. Jadi kita harus mengubah keadaan kita. Jangan pasrah bongkoan. Kata orang ya, Jogja, ya. Pasrah kok bongkoan gitu loh. Ya. Gak bisa. Ini harus dirubah kondisi ekonomi, sosial, politik umat. Ya. Saya tertarik kemarin kajian di Majelis Tabligh itu tentang penguasaan lahan. Ini harus jadi ibrah. Ini PR kita semua. Bagaimana umat Islam ini menjadikan arduna aqidatuna. Tanah itu sebagai akidah kita. Ya, sebab para nabi dan rasul itu berjuang untuk mempertahankan ya, dan membebaskan tanah-tanah yang tadinya diperbudak oleh manusia. Coba lihat Fathu Makkah. Pembebasan tanah, Bos. Ya. Apalagi Fathu Baitul Maqdis, pembebasan tanah Baitul Maqdis. Ya. Kemudian Fathu Madinatil Konstantiniyah, itu pembebasan tanah ya, negeri Konstantinopel yang dijanjikan oleh Rasulullah. Ini semua sejarah. Ya. Nenek moyang kita, ulama-ulama kita itu berjuang, berjihad di Nusantara ini untuk apa? Membebaskan tanah yang terjajah, yang dinodai oleh sistem kafir, sistem penjajah. Mereka itu didasari oleh akidah. Ya. Apa yang dilakukan oleh Belanda di sini? Mereka berdagang awalnya, lalu monopoli, lalu apa? Ngambil alih tanah. Tanah diambil, lalu disuruh kerja paksa, hasilnya dibawa ke mereka. Jadi ini jangan main-main. Kita harus ada perubahan, sunnatut taghyir. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, itu surah Ar-Ra'd. Kemudian yang kelima, dibinasakannya banyak umat karena kesombongan dan kesewenang-wenangan. Lihat Fir'aun. Ya, lihat kaum Ad, kaum Samud. Ya, bahkan di kaum Samud itu disebutkan di situ apa? Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ya kan? Subhanallah. Surat An-Naml ayat 84 itu bicara tentang apa? Ya? Bicara tentang bagaimana hancurnya peradaban itu dimulai karena dipelopori oleh 9 naga. Tis'atu rahtin. 9 konglomerat ya yang mendustakan risalah Nabi dan Rasul.